Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas karunia, nikmat hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita manfaatkan pagi ini. Aktivitas yang mulia mengawali hari yang ceria. Kita telah diperkenankan kembali oleh Allah untuk menghirup udara ini setelah beberapa jam semalaman kita tengah istirahat, dan itu juga merupakan anugerah yang saat ini kembali kuat, sehat. Kita memulai aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan senantiasa memberikan kemanfaatan untuk kita dan juga bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan masuk pada urutan hadis ke 299 dan kita juga akan lanjutkan 300 karena ini sangat terkait dan mirip dari dua hadis ini. Baik, hadis 299. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan Nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birra'bi masiratah syahrin. Ya, aku diberikan kemenangan. Ya, diberikan kemenangan yang dengan adanya rasa takut dalam hati musuh selama perjalanan 1 bulan. Yang kedua, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Kemudian fa ayyuma rajulin min ummati adrakat shalah falyusalli, maka siapapun orangnya dari kalangan umatku ini yang menjumpai, yang mendapati waktu salat, maka hendaknya ia lakukan salat. Lalu yang ketiga, wa ukhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, ya, harta rampasan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang keempat, yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi kafa, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, untuk kaumnya yang khusus, kaumnya yang tertentu. Wa bu'istu ila nasi kafa, ya, dan untukku ini diutus untuk manusia seluruhnya. Ya. Lalu yang kelima, wa'titu asy-syafa'ah,
dan aku diberikan syafaat. 5 hal ini yang keutamaannya hanya diberikan kepada Nabi dan umat ini. Lalu hadis yang ke-300, hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami' al-kalim, wa nusirtu bi ru'bi, dan aku pun diberikan kemenangan dengan rasa takut dalam hati musuh itu. Nah, yang tadi dalam perjalanan 1 bulan. Fa baina ana naimun utitu bimafatihi khazainil ard. Ya, dan ketika aku ini posisi tidur, aku diberikan ya pintu-pintu perbendaraannya bumi. Fa wudi'at fi yadi, maka itu diletakkan di tanganku. Qala Abu Hurairah, wa qad dhahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa antum tantafilunaha. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah pergi, sementara kalian ya telah mengeluarkan terus dari pembendaraan itu. Nah, baik Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, 2 hadis ini yang kita akan telaah, kita akan kaji, bahwa ya luar biasa hadis ini yang keistimewaan diberikan kepada Rasulullah dan umat ini. 5 keistimewaan itu. Yang pertama, utitu lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Dari sekian para nabi dan rasul pun itu tidak pernah diberikan 5 hal ini, 5 hal keistimewaan ini, dan hanya diberikan kepadaku dan umat ini. Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Nah, saya ini diberikan kemenangan yang dalam hati musuh itu ada rasa takut selama perjalanan 1 bulan sebelum aku ini berjumpa mereka. Nah, ini luar biasa itu. Jadi ketika perang dengan Rasulullah, para musuh ini sebetulnya sudah diberikan rasa takut oleh Allah dalam hati para musuh ini semenjak perjalanan 1 bulan. Kita perhatikan pada ya Raja Heraklius, ya, itu ketika berjumpa dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan mengirimkan suratnya itu Heraklius itu rasa takutnya luar biasa ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan, kemudian mendengarkan juga surat yang telah dibaca oleh Abu Sufyan. Apa rasa takutnya ketika Heraklius dibacakan dan menyimak langsung surat itu? Sebelumnya Heraklius itu mengajukan beberapa pertanyaan yang itu dijawab langsung oleh Abu Sufyan. Pertanyaannya ini, Heraklius adalah seorang yang cerdas, orang yang faham tentang bagaimana kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Di karakternya, segalanya ditanyakan oleh Heraklius tentang diri dan sifat Rasulullah itu. Apakah ya, Rasulullah yang Muhammad itu keturunannya seorang raja? Tidak. Apa yang ia maukan untuk kalau seandainya keturunan seorang raja, maka bangkitnya anak itu, munculnya anak itu nanti akan merebut kekuasaan. Padahal enggak itu. Apakah Muhammad itu punya umat? Lantas yang didakwa itu menerima ajakan umat, ajakan Rasulullah? Iya, menerima. Apakah dari kalangan orang miskin? Iya, dari kalangan orang miskin.
Apakah mereka itu ketika sudah masuk Islam lantas ada dari kalau mereka itu yang murtad? Tidak ada. Tuh, ini pertanyaan-pertanyaan diajukan di antaranya Heraklius kepada Abu Sufyan. Sebetulnya Heraklius mendengarkan itu gemetar. Ini jadi rasa gemetarnya nanti akan mengambil alih kekuasaannya. Ini image daripada seorang raja itu. Rasa takutnya itu sudah muncul duluan. Dan ketika peperangan, Rasul pun sebenarnya itu selalu diberikan kemenangan oleh Allah. Mungkin bahasanya hanya di perang Uhud itu, tapi perang Uhud itu kan ujung-ujung yang balik lagi untuk memperoleh kemenangan. Dan ini ada ada yang jiwa kaum muslimin saat yang diminta untuk menjaga pasukan di atas itu gara-gara apa? Tertarik ghanimah yang dibawa itu. Akhirnya diminta untuk jaga lagi terus memperoleh kemenangan. Nah, ini jadi perang dengan Rasulullah itu selalu kalah musuh-musuh itu. Dan Allah memberikan kemenangan pada diri Rasulullah dan para pasukannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Jadi dimanapun kita itu berada, perjalanan jauh, tidak mendapati masjid, tidak mendapati musola, sementara kita itu berada di tengah-tengah area yang los, area yang kosong, maka kita bisa untuk menggelar sajadah atau menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Nah, kita saksikan juga ketika lihat internet di YouTube itu kan orang-orang luar negeri kadang-kadang sholatnya di mana? Ada yang di pinggir jalan, kemudian di tempat parkiran. Itu kalau orang-orang yang terusik kan mereka nggak suka kan, akhirnya sajadahnya diambil. Nah, itu kan sebetulnya boleh gitu loh, karena bumi ini tempat sholat, tempat sujud. Dan memang ada hadis riwayat Tirmidzi di Bulugul Maram itu bahwa kita dilarang untuk sholat di dua tempat. Satu al-maqbarah, yang kedua wal hamam, kuburan dan kamar mandi. Tidak boleh sholat di dua tempat itu. Namun untuk sholat jenazah, umpama telat, ini teman saya, ini orang yang terhormat, kami ingin sholat, ternyata sholatnya sudah selesai di rumah itu, di masjid itu selesai. Lantas gimana? Kita boleh untuk sholat gaib, untuk sholat jenazahnya di depan kuburan itu, tapi kan bukan sholat biasa itu. Dan ini Rasulullah mencontohkan dalam satu hadis ketika Rasul itu masuk masjid, kemudian beberapa waktu tidak menjumpai yang biasa membersihkan masjid itu. Rasul tanya, mana orang biasa yang membersihkan masjid ini? Apa aja para sahabat? Sudah meninggal Rasul. Loh, kenapa kalian tidak bilangi saya? Anggapan para sahabat, kerja pembersih masjid yang jadi marbot itu orang-orang rendah. Ini anggapannya para sahabat, tapi justru di mata Rasulullah luar biasa dan tinggi nilainya. Maka Rasul, tullani ala qabrihi, tunjukkan kuburannya untukku. Ditunjukkan Rasulullah, kemudian Rasul sholat di situ. Loh, yang dilarang la tusolli atau la tusollu ilal kubur, jangan sholat menghadap kubur. Sholat kita ini sholat wajib, sholat sunnah, langsung tanpa batas. Langsung tanpa batas tidak boleh, haram dan batal sholat kita. Ini kalau masjid-masjid kita kan jauh kan atau masjid yang sudah terbangun belakangnya itu
kuburan. Ini biasanya masjid nopo nih? Masjid Agung. Masjid Agung. Sing kula nate ngisi kajian teng mriku temu ing ibu-ibu ngoten. Nah, kula tingali wingkinge langsung kuburan, tapi kan ada batasnya. Ndak apa-apa. Ini rata-rata gitu. Alun-alun, Pasuruan, Kediri. Nah, kula tingali pas wingkinge nggih kuburan, dan itu ndak mengapa karena sudah dipagar. Karena ini memang prediksinya. Ya, dulu kenapa sih kok di alun-alun masjid napa penjara pengadilan gitu ya. Lah itu kan memang gitu. Ketika pengadilan diadili penjara. Tapi yang tokoh di masjid. Loh, mungkin sistemnya itu rata-rata. Kemudian kalau diadili yang meninggal langsung dikubur. Nah ini, jadi sholat yang dilarang dua tempat, kuburan dan kamar mandi. Kemudian di bawahnya hadis kitab Bulughul Maram itu ada 7 tempat yang dilarang. 7 tempat dan yang dilarang, 1 tempat sampah. Yang kedua tempat pertambatan onta. Yang ketiga kuburan, yang keempat kamar mandi, yang kelima ya tempat pejagalan. Kemudian yang keenam sholat di atas Ka'bah. Nah, yang ketujuh tempat sampah. Nah, ternyata apa? Wa dha'afahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis ini. Maka kembali yang di atas tadi yang tidak ada masalah, maka yang dilarang di kuburan dan di kamar mandi. Nah terus di tempat sampah gimana? Yo kita sholat kan juga tahu diri kan ya. Yo juga tidak di atas sampah-sampahnya, di pinggirnya. Ya. Nah maaf yang 7 tadi bukan. Yang tempat sampah kan tadi 2 ya, 2 yang disebutkan. Yang 1 tengah jalan. Nggak boleh. Nih kalau jalannya dipakai. Masuk embung balik riwari mobil sholat tengah jalan. Ya apa ini? Ya kita atur biasanya waktu Idul Fitri, Idul Adha menutup jalan. Tapi kan kita tetap memberikan solusi. Artinya sholat di tengah jalan ini kalau memang membahayakan dan kondisinya lalu lalang orang itu banyak, maka jangan sholat di tengah jalan. Dan hadis ini tadi kan didhaifkan oleh Tirmidzi, sehingga sholat di tengah jalan boleh kalau kondisinya memungkinkan. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa segala tempat di bumi ini pada dasarnya adalah bisa digunakan untuk tempat sujud. Yang berikutnya watohuron dan alat bersuci. Alat bersuci. Nah terus gimana? Ini bagi orang-orang yang sudah berusaha untuk mencari air tak dapat. Solusinya tayamum, gunakan bumi ini, tanah ini, debu ini. Nah, kemudian ini enggak apa? Ada air. Tapi orang ini tak dapat, tak kuat dirinya kalau menyentuh air. Maka solusinya tayamum. Tayamum. Nah ini solusi yang memang disebutkan oleh Rasulullah, hanya diberikan kepada umat ini sebagai alat bersuci juga. Ya, kalau bahasanya bumi, debu, tanah, ketika kita itu tayamum, bahasanya tidak perlu, tidak harus kita harus turun masjid kemudian cari tanah. Ya, debu banyak di dinding pun juga bisa. Nah, itu banyak debu-debu yang menempel. Nah, itu tentang pelaksanaan tayamum. Ya. Kemudian fa ayyuma rajulun min ummati adrakat shalah falyusalli. Ini artinya peringatan untuk kita bahwa dimanapun
ya dari kalangan umatku itu yang menjumpai waktu sholat, segera sholat, segera sholat. Makanya di antara amalan yang paling utama ditanyakan oleh seorang sahabat, Rasul, amalan apakah yang paling afdal? As-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya, sholat di waktunya. Artinya di sisi lain fi awwali waktiha, di awal waktu. Nah di awal waktu itulah memang ya tempat yang orang-orang itu banyak sholat jamaah. Di lain waktu, maksudnya tidak di awal waktu tadi juga boleh. Cuma nanti kadang-kadang ya tidak akan jumpai sholat jamaah, akhirnya sendirian. Dan ini nilainya berbeda dengan sholat yang di awal waktu tadi. Karena di awal waktu rata-rata semua masjid itu jamaah. Ya di tengah waktu tidak jumpa, apalagi mendekati akhir waktu. Nah ini diminta untuk bergegas. Saat waktu tiba sholat itu, kita diminta untuk melaksanakan sholat saat itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, wa ukhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Ghanimah, harta rampasan. Ketika perang mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak itu, Rasul diminta untuk membagi. Jadi dibagi oleh pimpinan perang saat itu Rasulullah. Tidak boleh ngambil sedikit pun. Tuh. Ini sudah mencuri. Walaupun hanya hanya sandal kapit, sandal jepit itu. Karena di zaman Rasulullah itu ketika ghanimah dikumpulkan, kemudian Rasul sampaikan, siapa yang mengambil harta ghanimah walaupun sandal jepit itu nanti mendapatkan neraka. Wah, akhirnya ada orang datang, Rasul, ini saya serahkan sandal ini, aku ambil ketika aku mendapatkan ghanimah itu, diserahkan. Apakah hanya untuk sandal ghanimah yang paling rendah Rasul? Tidak, walaupun talinya sandal jepit itu. Sampai segitu dilarangnya untuk mengambil harta ghanimah yang belum dibagi. Haram hukumnya. Sampai Rasul pernah mengatakan khimar itu haram. Kenapa? Ternyata hadis itu dimanai bahwa khimar yang dari harta ghanimah belum dibagi itu haram hukumnya. Budak-budak yang sudah tersedia banyak itu, budak-budak terkumpul karena ini mendapatkan kemenangan, maka budak-budak itu pun gak boleh ngambil sendiri, itu pun juga dibagi. Dibagi, Rasul yang membagi. Tidak boleh saya nanya, Rasul aku miliki aja, aku suka ini, aku suka ini. Semuanya dibagi oleh pimpinan perang saat itu adalah Rasulullah SAW. Dan harta ghanimah ini lagi-lagi kita tegasi di redaksi yang pertama bahwa ini hanya untuk Rasulullah dan umatnya. Nah terus umat-umat terdahulu gimana? Kalau perang melawan musuh mendapatkan harta ghanimah dikemanakan? Apakah dikembalikan? Apakah dikembalikan? Saking baiknya, seperti pasukan Hamas. Pasukan Hamas melawan laknatullah Israel. Diberitakan di YouTube itu, ketika bom-bom mereka yang sampai menancap di bawah rumah itu para Hamas ingin mengembalikan bom-bom itu. Dikembalikan lah bom-bom itu. Lah terus gimana? Rasulullah dan umatnya ini sudah ambil, tapi caranya harus teratur dan rapi, dibagi oleh pimpinan perang. Kalau zaman dulu ketika tumpukan ghanimah itu diapakan? Dibakar. Siapa yang bakar? Api turun dari langit. Ghanimah tumpukan dibakar. Dalam satu riwayat yang cukup panjang, ini sempat saya tulis, ghaza nabiyyun min aminal anbiya, salah satu dari kalangan nabi terdahulu pernah perang. Faqalah liqaumihi, maka nabi itu mengatakan kepada kaumnya,
la yattabi'ni rajulun bud'ah imra'atin. Janganlah seseorang laki-laki ikut perang. Loh, maksudnya jangan ikut aku sementara dia itu, bahasanya itu bud'ah imra'atin itu punya kemaluan istri. Maksudnya gini, punya istri yang baru dinikahi, belum diapa-apakan. Kemudian wa yuridu ayyabniya, yang ia itu ingin untuk berkumpul dengan istri itu. Biha walamma yabni biha wala ahad walamma yabni biha, dan dia itu belum mengumpulinya. Wala ahadun banah wala maaf jangan ikut aku gitu. Artinya kalau orang itu baru nikah, belum menggauli istrinya, jangan ikut perang bersamaku. Maksudnya apa? Sudah gauli dulu. Gauli dulu. Ini bagi pengantin baru yang belum kumpul. Nah, walaupun panggilan perang, tapi sudah kumpul, ternyata masih tergugah dan ini diperkenankan untuk ikut perang. Seperti siapa? Handola. Handola itu kan malam-malam berkumpul dengan istrinya. Kemudian ada tiba jihad. Kemudian Handola lompat untuk perang, meninggal dunia di medan pertempuran itu. Handola tadi belum mandi apa? Belum mandi junub. Dilihat oleh Rasulullah, Handola antara langit dan bumi dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Ini yang dilarang untuk perang bagi yang baru nikah belum menggauli istrinya. Lantas juga nggak boleh wala ahadun bana buyutan walam yarfa sukufaha, dan tidak boleh seorang ikut perang yang baru bangun rumah atapnya belum ditutupi. Sampai seperti itu. Bangunan sudah, atapnya belum selesai, juga nggak boleh perang. Sudah selesaikan rumah itu. Lantas lagi wala ahadun ishtarah wanaman au khalifatin wa huwa yantadiru wilatiha, dan tidak boleh salah seorang ikut perang baru beli kambing atau unta, di mana unta itu bunting mau melahirkan untanya. Nggak boleh ikut perang, tunggu sampai langkung ikut perang. Siapa yang ngurus itu? Sampai perhatian Rasulullah terhadap hewan, terhadap rumah yang belum punya atap, terhadap istri yang belum digauli. Fawaza fadana minal qaryati salatal asri au qariban min tali. Maka Nabi itu perang dan mendekati waktu asar atau dekat waktu asar, sementara matahari itu mau suruh. Artinya waktu sore itu nanti kalau perang waktunya singkat, dan kalau waktu malam tidak kelihatan. Sampai Nabi yang mengatakan faqala lil syamsi, ia mengatakan kepada matahari itu, innaki ma'muratun, matahari, engkau itu juga diperintah. Matahari makhluk, engkau juga diperintah. Wa ana ma'murun, dan saya juga diperintah. Kemudian dia mengatakan, Allahumma iksibha alaina, ya Allah, tahanlah matahari itu untukku. Tahanlah matahari itu untukku. Fakhubisat hatta fatakhallahu alaihim, maka matahari itu ditahan sehingga Nabi itu dan kaumnya mendapatkan kemenangan. Fajama'an gonaim, ini yang maksud saya. Ghanimah itu dikumpulkan, faja'at yakni an-nar litakulaha, maka setelah dikumpulkan api datang dan memakan api itu. Dan makan api itu. Tapi falam tat'amha faqala inna fikum ghululan faltubayi'ni. Ini siapa yang masih membawa harta rampasan ini dengan cara mengambil tidak halal, maka kembalikan segera. Akhirnya ada seorang yang mengembalikan emas itu sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi diberikan Rasul, diberikan Nabi saat itu, dikembalikan.
Kemudian setelah selesai, kalau sudah beres semua, baru api itu datang dan melalap harta ghanimah itu di zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah yang berkehendak ini dibakar habis. Saniki emas 1 kepala sapi ngerasani, iya, itu emas 2 gram kubung ngedol. Ya kalau memang punya sih maklum ya, tapi banyak orang yang kesulitan gitu, orang kesulitan. Ya, mudah-mudahan ya di waktu yang akan datang banyak lapangan pekerjaan sehingga rakyat ini hidup sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, lantas wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila nasi kafah. Nabi kita itu diutus kepada kaum ini dan diutus kepada manusia seluruhnya. Loh, ini Nabi kita. Kalau nabi-nabi terdahulu itu kaumnya saja. Datang Nabi bukan ikut Nabi yang dahulu, tapi Nabi kita ini umatnya Nabi dan seluruh manusia dan jin. Manusia dan jin, nabinya ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di dalam satu ayat dalam firman Allah itu surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan aku tidak diutus melainkan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Loh ini, kepada seluruh alam, yaitu alamnya alam jin, alam kita ini juga ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang ke Al-Anbiya 28, Sabah 28, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas, dan kami tidak diutus melainkan untuk seluruh manusia, basyir wa nadhir, memberikan kabar gembira dan ancaman. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Ya, jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang non muslim itu sebetulnya pada dasarnya umat dakwah juga, umatnya Rasulullah yang mereka belum menerima dakwah Rasulullah itu. Ketika mereka menolaknya dan tahu bahwa Islam adalah agama yang hak, inna dina indallahi Islam, mereka menolaknya, mereka memusuhnya. Nanti kelak di akhirat sudah tidak ada hisab lagi. Makanya di akhirat itu ada 3 tipe. Yang pertama dihisab, yang pertama tanpa hisab, yang kedua dihisab, yang ketiga tanpa hisab. Nah, yang pertama tanpa hisab langsung meluncur ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Yang kedua dihisab dulu, ditimbang. Mana amalan yang paling banyak? Kalau baiknya menutupi keburukannya, surga, walaupun akal telat. Tapi ternyata pertimbangan itu berat keburukannya, mampir dulu. Yang ketiga tanpa hisab, karena yang dihisab tidak ada, semuanya keburukan, langsung ke neraka. Nah, ini. Dan yang terakhir ini, Rasulullah wa'utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Lah syafaat ini untuk siapa? Untuk umat ini. Bagaimana Rasulullah itu memberikan syafaat? Dan Rasulullah itu memiliki syafaatul uzma, syafaat yang agung. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada umatnya. Kondisi apakah umat itu yang pantas mendapatkan syafaat? Pada dasarnya semua umat Rasulullah. Makanya umat ini, umatnya Rasulullah, kadang-kadang jamaah atau umat Rasulullah itu tidak sabar. Kenapa sih umat ini kalau ada kezaliman tidak langsung disiksa, tidak langsung dihukum? Mau kita itu kan itu orang-orang jahat,
orang-orang zalim, ya Allah berikan kepada mereka azab. Belum bisa. Karena umat terdahulu, nabinya itu punya senjata doa, dan doa itu dipakai. Ketika lawan musuhnya itu ya ribet, ruwet dan menentang, Nabi itu berdoa, azab langsung turun. Lah Nabi Muhammad tidak kupakai untuk hari ini dan hari seterusnya, tidak untuk pakai umatku, tapi aku berikan, ya Allah simpanlah syafaatku, yaitu doa nanti di akhirat. Rasulullah menuangkan semuanya, meluapkan semuanya syafaatnya, sehingga di antara sekian banyak umat-umat Rasulullah yang beliau tolong, orang yang sudah ada di neraka, muslim dulu tapi jahatnya luar biasa, perbuatan dosa besar dilakukan, Rasul pun juga berdoa, mudah-mudahan umatku yang maksiatnya luar biasa di neraka, Allah segerakan entas untuk dipindahkan ke surga. Bagi orang-orang yang mau berangkat ke neraka pun juga demikian. Pertimbangannya, pengadilan memutuskan, Allah Maha Adil, diputuskan akan masuk ke neraka. Belum masuk ke neraka, Rasul pun juga mendoakan, mudah-mudahan orang ini, umatku ini tidak jadi ke neraka, balik ke surga. Orang yang berada di A'raf, antara baik dan benar sama, itu pun menunggu syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan orang yang berada di tengah-tengah ini segera diputuskan oleh Allah untuk dimasukkan ke surga. Itu syafaat Rasulullah. Demikian juga orang-orang yang kita itu. Terus gimana ini? Ketika ditimbang amalannya sekian, ini harus diurus. Ternyata syafaat Rasulullah datang. Mudah-mudahan umatku ini langsung diberikan masuk surga tanpa hisab. Kemudian tanpa syafaat Rasulullah langsung masuk surga, itu pun juga luar biasa. Jadi syafaat Rasulullah itu syafaatul uzma yang Rasul tuangkan kelak nanti di akhirat. Di akhirat. Sehingga untuk hal ini ya luar biasa diberikan oleh Allah kepada umat ini, tidak diberikan oleh Allah untuk umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis 300 dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, buistu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami'il kalim, yaitu Rasulullah ketika mendapatkan wahyu. Ini salah satu dan sekian banyak penafsiran. Jawami'il kalim, Al-Quran dan As-Sunnah, bahasanya simple, tidak berdele-dele. Simple, tidak berdele-dele, tapi maknanya luas. Sehingga apa? Al-Quran yang sekian banyak itu, 30 juz, hadis yang sekian banyak itu, Rasul tidak berdele-dele untuk menyampaikan sabdanya, tapi ada syarahnya dalam hadis, ada tafsirannya dalam Al-Quran, sehingga keluasannya itu di dalam tafsir ataupun di dalam syarah hadis. Sehingga bahasa Rasulullah di hadis itu simple, bahasa Al-Quran yang Allah berikan pun juga simple dan mudah dipahami, namun perlu penjabaran. Nah ini jawami'il kalim seperti itu. Nah kemudian wa nusirtu birobi, kemudian saat tadi seperti di hadis tadi, saya diberikan kemenangan, yaitu diberikan rasa takut dalam hati musuh itu selama perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan itu sebelum perang, tapi sesudah perang pun juga demikian gitu. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, nusirtu bin Nabi SAW syahran, aku diberikan kemenangan, rasa takut terhadap hati musuh itu selama 1 bulan. Amami di depanku, wa syahron khalfi, dan 1 bulan di belakangku. Mau perang 1 bulan, setelah perang 1 bulan, itu pun juga rasa takut masih ada. Ini hati para lawan, hati para musuh. Lantas
ya pada yang disebutkan dalam hadis tadi, waqad dhahaba, maaf fabaina ana naimun utitu bimafatihi khazainil ard. Ketika aku tidur, aku diberikan perbendaharaan bumi dan itu diletakkan di tanganku. Abu Hurairah mengatakan, Rasul sudah lewat, Rasul sudah wafat, tapi kalian umat ini masih terus mengeluarkan dari perbendaharaan itu. Tuh, artinya umat ini emas dan perak masih banyak di bumi ini dan dinikmati oleh umat ini. Nikmati dengan baik nikmat yang Allah berikan itu. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini, yang Allah berikan lewat Rasulullah dan umatnya ini diselewengkan. Jangan sampai. Ayo dinikmati dengan sebaik-baiknya. Ya, ini harta benda. Perbendaharaan ini dari bumi dan Allah berikan kepada umat ini. Rasul sudah tiada, tapi kita pun terus menikmatinya. Nah, ini sangat-sangat ya harus dan wajib kita menjaganya dan memeliharanya. Nah, sehingga dalam kita memahami di hadis yang ada dan kenikmatan yang telah Allah sediakan untuk kita ini, ya, wajib bagi kita untuk menjaganya. Wajib bagi kita untuk menikmati kenikmatan itu sesuai dengan sesuai dengan keadilan yang ada. Jadi bumi ini itu pada dasarnya untuk kita. Waladzi khalaqalakum, khalaqakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan bumi ini untuk kalian semuanya. Sudah. Namun kemudian Rasul menyampaikan ada aturan-aturan dan bumi ini, tempat kita singgah ini ada pemilik. Ya, oh ini miliknya ini miliknya ini. Ya, jangan sampai orang-orang yang sudah hidup di bumi ini di Indonesia, terutama kita bahas Indonesia, jangan sampai Anda bukan haknya, Anda bukan pemilik, sehingga diusir ke tempat yang lain. Tidak boleh. Makanya obrolannya salah satu paslon itu sangat luar biasa. Indonesia sebelum merdeka ini kan Belanda. Ketika Belanda menang, terus pemiliknya siapa? Kira-kira? Ya bangsa Indonesia ini. Lah kalau sudah tidak memiliki bangsa Indonesia ini, apa gunanya merdeka gitu? Itu bahasanya luar biasa. Cuma dibagi-bagi, dipeta-peta. Loh, ini miliknya ini. Kalau dulu kan langsung seenaknya. Oh, aku ambil ini, ambil ini, ambil ini. Tapi setelah aturan-aturan itu terselesaikan sehingga penataan itu rapi, maka kalau sudah penataan rapi, ini milik si A, milik si B, orang lain tidak boleh memilikinya, tidak boleh merebutnya. Sehingga sabda Rasulullah semenjak 14 abad yang lalu, siapapun orangnya yang mengambil sedikit pun dari tanah milik orang lain, maka nanti akan ditenggelamkan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Hanya sedikit. Berapa sedikit itu? Ukuran 1 jari, 1 jengkal. Ini bahaya sekali. Yang punya tanah, tanah saya dulu 10 meter, samping saya itu tanahnya luas, orangnya tidak ada, berangkat ke Jakarta. Ketika ada pengukuran tanah, dilebarkan menjadi 11 meter. Ingat, 1 meter jatah kalian nanti di akhirat. 7 bumi akan menenggelamkan Anda. Itu jangan enak-enak. Kadang-kadang bongkar patok dilebarkan. Niki kegiatan sing kathah. Makane jamaah wonten layotat kula sing enggak ada tanah sekian lebarnya
di daerah Sidoarjo. Kula tingali boten wonten tanah sakniki. Lha terus ya napa? Rupa omah kabeh. Itu sangat berbahaya. Kalau kita enak punya tanah tambah lebar, milik siapa ini? Ini sudah ada miliknya. Nah, sehingga hadis itu sangat berfungsi untuk umat Rasulullah itu. Nah, maka apa adanya. Kita punya berapa meter? Itu kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di perumahan enak kan ya, sudah diatur. Melebarkan mau kemana? Oh, sudah di dinding. Nah, pun boten. Setengah 6 katanya sudah cukup. Ada yang disampaikan? Ya. Baik, demikian jemaah yang bisa kita sampaikan dalam 2 hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga kita diberikan sehat walafiat, ya, rezekinya lancar, ya, putra-putri kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa ibadah ringan melaksanakannya, sehingga semuanya itu menjadikan amal kita barokah, husnul khatimah di akhir hayat kita, surga secara langsung tanpa hisab ketika nanti di akhirat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.